Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Puspitasari dengan NIM 1830201171 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini sesuai dengan tugas UAS atau ujian akhir semester dengan MK Praktik Penelitian dosen pengampu Bapak Muhammad Apandi MPDI. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel saya, yaitu yang mengangkat mengenai judul Budaya Literasi sebagai Upaya Pengembangan Minat Membaca dan Menulis pada Anak Desa Sidomulyo. Adapun tata cara dalam pembuatan artikel penelitian pada yang sudah kami pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama, di sini langsung saja saya jelaskan mengenai budaya literasi sebagai upaya pengembangan minat membaca dan menulis pada anak Desa Sidomulyo, yaitu dengan judulnya. Selanjutnya, saya sendiri selaku peneliti Meila Puspitasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, langsung saja dari artikel saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Buta huruf bagaimanapun adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Literasi memang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa, yaitu membaca dan menulis. Jadi makna dasar literasi sebagai kemampuan baca tulis merupakan pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara luas. Adapun salah satu wadah yang diberikan dalam bentuk pendidikan guna membentuk kepedulian terhadap peningkatan motivasi minat belajar anak di Desa Sidomulyo merupakan bentuk kerjasama saya selaku mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan masyarakat Desa Sidomulyo. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Sidomulyo untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi pendidikan khususnya di bidang literasi. Adapun kata kuncinya, pendidikan, membaca, dan menulis. Selanjutnya kita bahas mengenai pendahuluan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen kegiatan akademik yang merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kemajuan suatu negara secara langsung tergantung pada tingkat melek huruf di negara tersebut. Orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Secara historis, menurut Profesor Dr. Tarwodjo, MSc, sebagaimana dikutip oleh Asul Wiyanto dalam pengantar bukunya yang berjudul Terampil Menulis Paragraf. Produk dari aktivitas literasi berupa tulisan adalah sebuah warisan intelektual yang tidak akan ditemukan di zaman prasejarah. Dengan kata lain, apabila tidak ada tulisan, sama saja kita berada di zaman prasejarah. Tulisan merupakan bentuk perekaman sejarah yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga berabad-abad lamanya. Literasi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sedari dini. Kemampuan literasi ini berupa kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini kelak akan menjadi bekal pada anak untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun rendahnya minat literasi masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia sekarang ini. Tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu dampak negatif dari rendahnya tingkat budaya literasi bangsa adalah dengan semakin maraknya penyebaran berita hoaks di kalangan masyarakat.
Penyebaran berita hoaks semakin cepat dan mudah dilakukan karena rendahnya minat baca masyarakat, sehingga masyarakat dengan sangat mudah menyebarkan dan meneruskan berita tidak benar atau tanpa mengklarifikasi, mencari tahu berita atau keadaan sebenarnya. Hal ini diperparah dengan adanya media sosial yang menjadi media tercepat dalam penyebaran berita hoaks tersebut. Desa Sidomulyo terletak di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya cukup strategis karena terletak di tengah-tengah masyarakat, sehingga masih dirasa cukup strategis karena berada di tengah-tengah kediaman masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Dapat kita ketahui di bidang pendidikan Desa Sidomulyo memiliki keadaan pendidikan yang sudah terbilang baik. Fasilitas yang telah disediakan di sekolah berupa buku dan sarana prasarana penunjang lainnya juga sudah baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik di tingkat SD maupun TK. Adapun SD yang berada di Desa Gunung Megang, SDN 11 Gunung Megang. Selain itu, juga terdapat sekolah PAUD atau TK yang sudah cukup baik dalam mempermudah anak-anak di desa tersebut dalam segi pendidikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menciptakan minat serta kemampuan literasi sedari dini. Minat literasi perlu dikembangkan mulai dari anak usia dini agar budaya literasi ini kelak tertanam hingga anak tumbuh dewasa sehingga menjadi kebiasaan. Selanjutnya kita bahas di sini mengenai metode. Penulis dalam pengabdian ini melaksanakan program kerja bimbel belajar di TPA setempat pada anak-anak sekolah dasar, tepatnya di SDN 11 Gunung Megang yang berada di Desa Sidomulyo. Pada kegiatan atau proses belajar mengajar berlangsung, penulis melakukan bimbel dari hari Senin sampai Sabtu, dari jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 6 anak sekolah dasar. Dalam kegiatan ini, penulis juga mengatakan dalam satu kelas yang diajar terdapat sekitar 20 siswa yang terdaftar sesuai absen yang telah diberikan oleh guru wali kelasnya masing-masing. Dalam program bimbel ini, penanaman ilmu pengetahuan salah satunya literasi pada anak membaca dan menulis ini dilakukan di TPA Desa Sidomulyo dengan suasana pembelajaran yang cukup menarik sehingga mampu menimbulkan ide baru bagi penulis. Dan dalam kenyataannya, Desa Sidomulyo juga sudah menyediakan ruang perpustakaan desa yang menerima setiap warga desa yang ingin mencari ilmu. Bisa dikatakan sebagai ruang literasi untuk pendidikan, terutama anak usia dini maupun anak sekolah dasar yang memang buka setiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terjadinya peningkatan motivasi belajar pada siswa dikarenakan dengan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Keberhasilan penulis dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar di Desa Sidomulyo yaitu menggunakan metode percobaan literasi. Perkembangan proses literasi maupun pembelajaran anak-anak pada setiap harinya didokumentasikan ke dalam catatan dan foto. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil observasi penulis menemukan beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis pada kegiatan bimbel harian, dan bahkan anak tersebut sudah berada di kelas tinggi, yang mana pada umumnya anak kelas tinggi sudah harus pandai atau bahkan menguasai kegiatan literasi membaca dan menulis. Salah satu faktor penyebabnya karena rendahnya minat literasi. Hal ini disebabkan perkembangan dunia yang semakin maju tentu akan menuntut manusia harus memiliki kualitas diri yang lebih baik lagi. Namun rendahnya minat literasi masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia sekarang ini. Hal ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga terjadi pada anak sekolah sehingga anak usia dini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minat baca masyarakat masih rendah. Pertama, yakni kebiasaan membaca belum ditanamkan sejak dini.
Orang tua yang seharusnya dijadikan role model di keluarga juga tidak memberikan contoh atau mengajarkan anak untuk membaca. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengajarkan kebiasaan membaca menjadi penting untuk meningkatkan minat literasi anak. Selain itu, banyak orang tua hingga generasi muda sekarang yang lebih tertarik menggunakan gadget untuk memperoleh informasi, sehingga buku tidak lagi menjadi media untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Apalagi dengan adanya teknologi informasi seperti mesin pencari Google, Yahoo, dan lain-lain. Hal ini juga terjadi pada anak usia dini yang sedari kecil sudah diperkenalkan pada gadget, sehingga anak-anak lebih tertarik bermain gadget dan menonton video-video di internet daripada melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, menulis, dan menggambar. Padahal semua kegiatan sederhana ini dapat membantu mengembangkan kemampuan literasi anak. Dengan melihat hal ini, penulis yang sedang melaksanakan pengabdian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, ingin memberikan sebuah dorongan atau motivasi siswa untuk menciptakan semangat literasi membaca dan menulis yang tinggi kepada siswa sekolah dasar yang berada di Desa Sidomulyo, yaitu dengan melakukan pembelajaran menarik dengan bersatu berkolaborasi bersama perpustakaan desa setempat, baik dari segi penunjang sarana dan prasarana. Ada beberapa kegiatan sederhana yang dapat dilakukan oleh anak usia dini untuk meningkatkan minat literasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa, baik itu orang tua maupun guru prasekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik yang dapat menarik atensi anak usia dini. Media pembelajaran yang paling sesuai yang digunakan untuk anak usia dini adalah buku. Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu divisi Kementerian Pendidikan Amerika Serikat menunjukkan bahwa balita yang terbiasa dibacakan buku oleh orang tua, mereka bisa lebih cepat mengenal abjad. Survei lainnya memperlihatkan keberhasilan balita dalam tahap literasi awal, seperti menulis namanya sendiri, membaca atau berinteraksi dengan buku, serta menghitung bilangan hingga 10. Pemilihan buku juga harus disesuaikan dengan usia anak. Orang tua dapat menggunakan media yang menarik seperti buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah media yang paling disenangi oleh anak usia dini karena terdapat banyak ilustrasi, gambar, warna, dan cerita sederhana yang dikemas dalam tampilan yang menarik sehingga anak usia dini tertarik untuk membacanya. Adapun evaluasi proses. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan di TPA di Desa Sidomulyo, dengan munculnya rencana baik, metode ataupun program bimbel belajar menarik di perpustakaan desa. Ada juga minat literasi anak yang dapat dibangun dengan cara-cara sederhana dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja. Karena berbelanja adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Orang tua dapat meminta anak membuat catatan barang belanjaan yang akan dibeli di supermarket atau menghitung jumlah barang belanjaan. Walaupun sederhana, tapi dengan melibatkan anak dalam hal sederhana ini, anak menjadi merasa lebih dihargai dan bersemangat, sehingga minat literasinya pun meningkat. Orang tua dapat membiasakan diri dan anggota keluarga lainnya dengan melakukan gerakan literasi di rumah. Orang tua dapat membuat perpustakaan mini dengan mengisi buku-buku bacaan anak untuk mengajak anak membaca minimal 20 menit setiap hari. Lalu mengajak anak untuk menulis buku harian tentang kegiatan anak setiap hari. Kegiatan-kegiatan sederhana ini dapat memancing perhatian anak terhadap literasi dan meningkatkan minat literasi anak. Pada program ini, siswa dibiasakan untuk mengaktifkan dan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya agar siswa lebih peka, peduli, kritis, kreatif, dan jujur.
Semakin besar siswa sadar akan pentingnya budaya literasi, maka semakin besar pula peluang siswa untuk mampu bersaing di era modern. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang kita bahas mengenai kesimpulan dari artikel ini. Kesimpulannya, permasalahan rendahnya minat literasi masyarakat Indonesia menjadi permasalahan bangsa saat ini. Dampak negatif yang sering muncul adalah masyarakat menjadi semakin mudah dalam menyerap dan menerima informasi-informasi hoaks yang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan kurangnya minat baca masyarakat sehingga menjadi salah satu penyebab lemahnya kemampuan literasi yang berdampak pada kurangnya usaha masyarakat dalam mencari informasi yang akurat. Anak usia dini adalah usia yang paling tepat untuk ditanamkan minat literasi, sehingga kegiatan literasi akan menjadi kebiasaan bagi mereka kelak di masa yang akan datang. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai melibatkan anak usia dini dengan kegiatan literasi agar minat literasi anak dapat terbentuk dari dini. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak usia dini untuk meningkatkan minat literasi dan menanamkan pendidikan literasi pada anak-anak mereka mulai dari usia prasekolah. Ada beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat literasi anak usia dini. Salah satunya adalah dengan mengajak anak usia dini untuk membaca buku. Orang tua dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini. Misalnya buku cerita bergambar. Hal ini dikarenakan anak usia dini pada umumnya lebih menyukai gambar daripada tulisan. Diharapkan dengan adanya ilustrasi serta penggunaan warna yang menarik akan merangsang anak usia dini tertarik untuk membaca. Selain itu, minat literasi anak usia dini dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan sederhana lainnya, seperti meminta anak untuk membuat catatan berbelanjaan, mengajak anak berhitung, membaca dongeng untuk anak sebelum tidur, menggambar, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya yang biasa orang tua lakukan bersama dengan anak. Nah, selanjutnya yaitu adalah referensi, yaitu dari buku atau dari jurnal-jurnal yang telah saya baca sebelumnya atau yang sesuai dengan artikel yang saya angkat. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan artikel saya atau penelitian artikel saya dengan MK praktik penelitian yang saya mengangkat judul Budaya Literasi sebagai Upaya Pengembangan Minat Membaca dan Menulis pada Anak di Desa Sidomulyo. Semoga bisa menginspirasi. Kita budayakan literasi, salam intelektual muda. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.